Kalau mata akan direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita belum mulai pelajarannya. Alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan untuk KM dipimpin untuk berdoa. Silahkan, Saudara Ihsan. Baik, marilah kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Untuk berdoa selesai. Saya silahkan lagi kepada Bapak. Silahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita dapat berjumpa kembali, walaupun dalam virtual. Ya, langsung saja kita mulai pembelajarannya, yaitu tentang listrik dinamis. Coba perhatikan gimana, udah kelihatan? Udah, tapi masih loading. Udah, Pak. Ya, baik. Nah, di dalam listrik dinamis, untuk kurikulum yang lama itu berada di kelas 10. Sedangkan untuk kurikulum yang sekarang, listrik dinamis itu berada di kelas 12. Nah, itu perubahan kurikulum ya. Nah, kita kalau mendengar listrik dinamis, pasti kebanyakan orang selalu ingat dengan listrik statis. Apa sih bedanya listrik statis dengan listrik dinamis? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, biar Bapak jelaskan. Listrik statis itu mempelajari interaksi muatan, di mana muatan itu ada dua, yaitu proton dan elektron. Nah, jadi kalau muatan sejenis, maka interaksi muatannya akan tolak-menolak. Sedangkan kalau muatannya berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Sedangkan kalau listrik dinamis, itu mempelajarinya muatan yang bergerak. Di mana muatan yang bergerak itu ada elektron dan proton. Nah, langsung saja, di mana di dalam listrik dinamis itu ada buat arus. Nah, arus listrik. Apa sih arus listrik itu? Nah, arus listrik itu adalah aliran muatan listrik positif, disebut sebagai arus listrik. Di mana aliran muatan positif dari bola A potensial tinggi ke bola B potensial rendah. Jadi arus listrik itu hampir sama, mempunyai sifat dengan aliran air. Dari muatan yang tinggi, potensial tinggi, menuju ke potensial rendah. Itu pergerakan atau sifat arus listrik. Kemudian selanjutnya, yaitu slide selanjutnya. Nah, pada konduktor, pada aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kita bisa lihat pada PPT ini gambar untuk elektronnya itu menuju ke potensial tinggi. Jadi kalau arah arus listrik pada konduktor padat berlawanan dengan arah aliran elektron. Jadi kalau arus listriknya
dari beda potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan untuk arus elektronnya dari elektron rendah ke elektron yang tinggi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu apa sih kuat arus listrik itu? Kalau yang tadi itu arus listrik, sifat-sifat arus listrik. Nah, kalau sekarang itu adalah kuat arus listrik. Jadi kalau kuat arus listrik itu banyaknya muatan yang mengalir melalui penampang konduktor setiap satuan waktu disebut dengan arus listrik. Jadi di mana rumusnya itu I sama dengan Q per T, di mana I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere. Kemudian Q-nya itu muatan listrik dengan satuan Coulomb. Nah, mohon maaf ini seharusnya T kecil ya. T ini sama dengan waktu, yaitu dengan satuan second. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk menentukan 1 ampere, tadi kan kuat arus listrik itu dengan satuan ampere. Nah, untuk menentukan 1 ampere itu berapa, jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 Coulomb yang melewati penampang konduktor selama 1 second. Kemudian banyaknya muatan yang mengalir pada konduktor besarnya sama dengan kelipatan besar muatan sebuah elektron, di mana dilambangkan dengan Qe. E-nya itu adalah elektron. Nah, untuk perumusan kuat arus listrik, nah kalau di dalam konduktor ini untuk menentukan total muatan elektron yang mengalir sebanyak N itu ditentukan dengan rumus I sama dengan N kali E, di mana N itu adalah jumlah elektron dan E-nya itu adalah elektronnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba memahami rumus yang barusan melalui contoh ini. Nah, di mana ada sebuah contoh, tentukanlah jumlah elektron di mana E-nya itu minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 Coulomb yang melintasi penampang kawat selama 1 jam. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Nah, kita akan mencari jumlah elektronnya. Nah, yang diketahui itu adalah arusnya, yaitu arusnya itu 0,8 ampere. Kemudian waktunya itu selama 1 jam. Nah, kita terlebih dahulu merubah dulu waktunya dari 1 jam ke sekon, yaitu 3.600. Nah, kita tinggal masukkan N sama dengan Q per E, di mana Q-nya itu arus dikali T dibagi E. Nah, jadi 0,8 ampere dikali waktunya 3.600 sekon, kemudian dibagi dengan jumlah elektronnya, di mana 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, silakan cari ya hasil dari pembagian tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas hukum Ohm. Jadi di dalam listrik dinamis itu ada yang dinamakan dengan hukum Ohm. Apa sih hukum Ohm itu? Ada yang tahu? Baik, Bapak akan jelaskan apa itu hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah arus listrik mengalir karena adanya beda potensial. Kemudian hubungan antara potensial listrik dan arus listrik yang dihasilkan. Jadi hukum Ohm itu kalau tidak ada beda potensial, maka arus listrik itu tidak akan mengalir. Jadi adanya hukum Ohm itu adanya perbedaan beda potensial sehingga arus listriknya mengalir. Nah, itu dinamakan hukum Ohm. Nah, kemudian selanjutnya Giorgio Simon Ohm mendefinisikan hasil perbandingan antara beda potensial
dan arus listrik disebut hambatan listrik. Nah, jadi perumusan Simon Ohm itu sudah terkenal, di mana yang dikenal oleh banyak orang itu R sama dengan Pi per I, di mana R-nya itu adalah hambatan arus listrik dengan satuan ohm, kemudian Pi-nya itu adalah tegangan atau beda potensial listrik dengan satuan volt. Kemudian I itu adalah watt arus listrik dengan satuan ampere. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan satu kuis. Nah, di mana kuis ini akan dikumpulkan untuk di akhir pertemuan ya. Di mana kuis ini arus listrik 150 mA mengalir dalam suatu kawat penghantar. Jika beda potensial ujung-ujung kawat 30 volt, tentukan besaran hambatan listrik kawat tersebut. Nah, nanti Bapak akan berikan waktu untuk mengerjakan kuis ini. Nah, di akhir silakan yang kalau yang ada yang sudah ya di akhir bisa langsung kirim ke Bapak. Nah, jadi untuk kesimpulan daripada pertemuan kali ini, bahwa di dalam listrik dinamis itu terdapat arus listrik, kemudian kuat arus listrik, dan hukum Ohm. Kemudian ada beberapa lagi yang terdapat di dalam listrik dinamis. Namun untuk pertemuan kali ini cuman membahas tentang kuat arus listrik dan hukum Ohm. Di mana ada yang ditanyakan, bila ada yang tidak mengerti, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti kemungkinan semuanya mengerti. Dan jika ada pertanyaan untuk selanjutnya, bila mana dipelajari, oh ternyata ini yang tidak ngertinya, bisa langsung hubungi ke Bapak ya. Nah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk kuisnya bisa nanti Bapak dari sekarang dikasih waktu 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit silahkan kirimkan ke Bapak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2. Nah, mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.